Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan Marsama atau masa ta'aruf siswa madrasah untuk siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Bapak Rahman Jayadi SPD. Bapak juga merupakan salah satu pengajar mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, khususnya di kelas 9. Dan selain itu juga Bapak dipercaya pihak madrasah untuk menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Selain itu juga bersama Ibu Dian Mulia SPD, Bapak juga menjabat sebagai Pembina OSIS MTSN 2 Hulu Sungai Tengah ini. Terkait dengan materi yang akan Bapak sampaikan, bahwa dengan mewabahnya COVID-19 yang melanda di daerah kita dan juga di dunia, maka untuk kegiatan Marsama dilaksanakan secara online dan offline, di mana pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi terkait tentang organisasi ataupun keorganisasian yang ada di madrasah kita dan kegiatan ekstra yang dilaksanakan di madrasah kita. Dan untuk yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang kegiatan keorganisasian yang ada di madrasah MTSN 2 Hulu Sungai Tengah ini. Yang pertama yaitu organisasi intrasekolah atau OSIS, atau biasa juga disebutnya di sini adalah OSIM atau organisasi siswa intramadrasah, yang mana pengurus dari pengurus OSIS ini terdiri dari siswa ataupun siswi yang duduk di kelas 7 dan kelas 8 pada tahun pelajaran berjalan. Namun perlu diketahui bahwa dalam pembentukan kepengurusan OSIS di madrasah ini melalui beberapa tahap. Yang pertama, setiap pengurus OSIS itu diwajibkan untuk mengikuti yang namanya kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa yang dilaksanakan oleh pembina dan pengurus OSIS. Yang selanjutnya setelah itu dilaksanakan kembali yang namanya pemilihan pesta demokrasi, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, setelah itu barulah dibentuk kepengurusan yang baru, karena mengingat pengurus yang lama itu akan duduk di kelas 9, yang mana dikonsentrasikan adalah untuk mengejar prestasi kelulusan mereka di madrasah ini. Kemudian organisasi yang ada di madrasah kita juga ada bagian kepramukaan dan PMR, yang mana dua kegiatan ini diselipkan di kegiatan ekstra, di mana di kegiatan kepramukaan dan PMR ini juga para anggotanya dibekali bermacam tentang keterampilan, yang mana mereka ataupun siswa ataupun siswi pilihan itu akan disiapkan untuk mengikuti beberapa lomba baik di tingkat daerah, kabupaten, dan nasional. Dan alhamdulillah di madrasah kita sudah beberapa kali mengikuti kejuaraan event tingkat nasional, baik itu sebuah kejuaraan ataupun perlombaan. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kegiatan ekstra yang dilaksanakan di madrasah kita, di mana kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan di madrasah kita ini ada yang dibagi dua, ada yang diwajibkan dan ada yang pilihan. Yang dimaksud ekstra wajib di sini adalah kepramukaan,
Jadi untuk kegiatan kepramukaan itu wajib diikuti oleh seluruh siswa, baik yang siswa duduk di kelas 7 ataupun di kelas 8. Nah, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler pilihan, diantaranya adalah kegiatan keolahragaan, yang mana di madrasah kita mempunyai kegiatan keolahragaan bermacam cabang olahraga. Pertama mungkin di sini Bapak jelaskan adalah tentang bela diri. Di sini kita melaksanakan kegiatan silat dan karate. Untuk olahraga permainan, kita juga di kondisi normal itu melaksanakan kegiatan sepak bola, futsal, bulu tangkis, bola voli, bola basket, atletik, serta drum band dan marching band. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler di bidang keagamaan, di madrasah kita juga melaksanakan yang namanya kegiatan hafsi dan tahfiz, yang mana insya Allah kalau tidak salah di tahun ini kita menjalin kerjasama dengan Rumah Quran yang mungkin sudah dijelaskan oleh bidang keagamaan tadi. Untuk kegiatan di bidang akademik, madrasah kita melaksanakan kelas KSM dan kelas olimpiade, yang mana para siswa-siswi terpilih itu disiapkan untuk mengikuti berbagai lomba akademik, khususnya KSM yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dan di awal minggu kedua Juli kita akan menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mudah-mudahan bisa kembali mencapai prestasi sampai di tingkat nasional. Untuk sekedar gambaran untuk prestasi madrasah yang sudah diraih oleh peserta didik, baik itu di tingkat sekolah ataupun sampai tingkat nasional, alhamdulillah banyak sudah yang ditorehkan prestasi, baik di bidang keolahragaan ataupun bidang-bidang lainnya. Dan hal ini bisa kalian lihat dari deretan piala ataupun piagam yang terpampang di depan ataupun di samping kantor guru, di sekitaran di samping mading, kemudian di depan kantor TU, dan di bagian ruangan depan ruang kepala madrasah. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa meraih banyak prestasi di madrasah ini. Dan semoga para peserta didik baru kelas 7 di tahun ajaran 2021-2022 juga Bapak berharap, kami sangat berharap semoga kalian bisa menorehkan prestasi-prestasi berdasarkan bakat-bakat yang kalian miliki. Jadi Bapak menghimbau pada kalian pada kesempatan ini, jangan, bahasa Banjarnya itu jangan supan, terus mengembangkan bakat di madrasah ini. Kalau memang pian ada keterampilan, memang ada kebisaan, memang ada kelebihan, baik di bidang akademik ataupun non akademik, silahkan diungkapkan. Kita nanti ada beberapa lomba yang akan kita ikuti. Dan sekadar informasi, di tahun 2020 pun kita banyak mengukir prestasi, insya Allah kadangnya kada salah sama untuk sampai 17 penghargaan, baik itu tingkat provinsi ataupun tingkat nasional, alhamdulillah. Dan Bapak berharap di tahun ajaran kalian juga bisa menyumbangkan, mengukir prestasi yang bisa akan selalu diingat pian mudah-mudahan sebagai alumni madrasah di madrasah kita ini, dan bagian dari prestasi-prestasi yang bisa dipajang di madrasah kita. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sebenarnya banyak hal yang ingin Bapak sampaikan, tapi mudah-mudahan kita nantinya ke depan bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, dan mudah-mudahan segala sesuatu bisa berjalan lancar. Dan marilah kita juga sama-sama berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa hilang dari dunia, dan pada akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan bersekolah seperti norma adanya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTSN 2 Hulu Sungai Tengah. Mantap.